Berjumpa kembali dalam program Bible Everyday dan hari ini kita akan pelajari Yeremia pasal yang ke-44. Dan ini masih sambungan daripada pasal-pasal sebelumnya, yaitu di pasal 43, di pasal 42. Kalau saya boleh istilahkan, dosa orang-orang Yehuda ini bertumpuk-tumpuk. Kalau dalam istilah pengadilan, dia dijerat dengan pasal berlapis. Kenapa? Karena satu masalah tidak diselesaikan, sudah dia lakukan kesalahan berikutnya, belum dia bayar harganya sebagai konsekuensi atas kesalahan itu, dia sudah lakukan lagi dosa atau kesalahan-kesalahan yang lain. Coba kita kembali review di pasal-pasal sebelumnya. Apa kesalahan orang-orang Yehuda? Yang pertama, mereka tidak konsekuen dengan apa yang mereka janjikan. Mereka berkata, apapun suara Tuhan, nanti mereka akan taat dan mereka akan mendengarkan. Begitu Tuhan memberikan pesan yang berbeda dari apa yang mereka inginkan, mereka menolak itu. Mereka mengeraskan hati. Jadi mereka tidak taat kepada Tuhan. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, ternyata tidak berhenti sampai di situ. Karena di pasal 43 kemarin kita menulis, mereka justru menuduh Nabi Yeremia bohong, bahkan menuduh Yeremia itu menghasut mereka tetap tinggal di Yerusalem supaya mereka dibantai oleh Raja Babel. Dosa kedua apa? Mereka menuduh dengan sembarangan, menghakimi orang lain, memfitnah orang lain. Lalu kemudian di pasal 44, mereka lagi-lagi melakukan sebuah dosa berikutnya. Apa dosa mereka? Rupanya mereka tidak hanya nekat pergi ke Mesir, tidak hanya mereka memfitnah Nabi Tuhan, tapi di pasal 44 ini dikatakan, mereka pergi ke Mesir dan ternyata tidak hanya sekedar bersembunyi di sana, tapi juga ikut menyembah Allah-Allahnya orang Mesir. Coba kita baca ayat yang ke-8. Mengapa kamu mau menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tanganmu, yakni membakar korban kepada Allah lain di tanah Mesir yang kamu masuki untuk tinggal sebagai orang asing di sana? Mengapa kamu mau menjadi kutuk dan aib di antara segala bangsa di bumi? Tuhan hanya bisa geleng-geleng kepala karena melihat bangsa ini keras, tegar tengkuk, tidak mau taat dan nekat pergi ke Mesir. Bahkan di sana mereka menyembah berhala. Tuhan kami mengingatkan, sudah lupakah kamu kepada kejahatan nenek moyangmu, kejahatan raja-raja Yehuda, kejahatan para pemuka mereka, kejahatanmu sendiri dan kejahatan istri-istrimu yang dilakukan oleh mereka di tanah Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem? Mereka tidak remuk hati sampai kepada hari ini. Mereka tidak takut dan tidak mengikuti Tauratku dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Jadi kita belajar di sini, saudara, mereka tidak taat, mereka lupakan sejarah, mereka tidak mau dengar-dengar suara Tuhan. Ayat 11, ayat 12, ayat 13, hukuman menimpa mereka. Ayat 13. Aku mau menghukum mereka yang diam di tanah Mesir sama seperti aku telah menghukum Yerusalem, yaitu dengan pedang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Sehingga dari sisa Yehuda yang pergi ke tanah Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana, tidak ada seorang pun yang terluput atau terlepas untuk kembali ke tanah Yehuda, kemana hati mereka sangat rindu untuk diam di sana lagi. Sungguh mereka tidak akan kembali kecuali beberapa orang pengungsi. Hukuman Tuhan jelas. Mereka akan mati oleh pedang, mereka akan mati oleh kelaparan, dan mereka akan mati oleh penyakit sampar. Hukuman sudah dijatuhkan kepada mereka. Dijerat pasal berlapis, vonis dijatuhkan. Selesailah mereka. Dan sungguh ini kisah yang sangat menyedihkan, kisah yang sangat tragis. Makanya kita perlu kembali mengingat, kalau Tuhan berfirman, kalau Tuhan memberikan peringatan, mari kita punya hati untuk terbuka, dengar-dengaran akan suara Tuhan, dan benar-benar mau mengikuti kehendak Tuhan. Kalau Tuhan menegur karena kita buat salah, maka kita menerima itu dengan lapang dada. Kita menerima itu dan kita bertobat, bukannya mengeraskan hati dan melawan, dan justru melakukan dosa-dosa berikutnya.
hari ini kita yang mendengarkan firman ini, maka kita mau belajar sama-sama. Jadilah orang yang lembut hati, bukan orang yang suka melawan Tuhan. Bahkan jelas-jelas akhirnya menyembah berhala dan berpaling dari Tuhan. Tuhan berkati.